Ya, Amin, masih. masih ya syukurlah. Ya selamat para teman-teman yang suka menyembah Yesus ini. Yang mana Yesus juga seorang manusia ya. Yang Benar kan juga itu? hobi menyembah. Iya, hobi kok nyembah manusia ya. Heran aku. Sudah mulai nih. Kalau nggak dipancing-pancing gitu nggak naik-naik ini. Ya, kalau Yesus kan orang Kristen itu nggak pernah menyangkal bahwa dia berdoa kepada Bapa. Tapi gimana kalau Tuhan berdoa kepada nabinya? Di mana itu Tuhan berdoa? Nah, itu kepada mulai nih. Jangan diam, Mulai. jangan diam. Iya. Di mana itu tertulis Tuhan berdoa kepada nabinya? Ya, saya juga nggak tahu sih, bingung saya nih mau kasih dalil yang mana. Tapi kalau Tuhan berdoa kepada Tuhan boleh. Iya, mandi dulu habis ini. Tuhan bersumpah kepada Tuhan saja bisa, kenapa Tuhan berdoa kepada Tuhan nggak boleh? Jadi, Oh gitu. jangan terlalu Iya. Jadi Tuhan berdoa kepada Tuhan itu ya. Bagus. Iya. Tuhan berdoa Kalau kepada Tuhan. Tuhan pernah jadi mayat itu nggak apa-apa ya. Aman itu boleh. Yang jadi mayat kan Tarikan tubuhnya, bukan mayatnya. roh. Aku sekarang belajar jadi kristolog loh, jangan macam-macam kamu. Kan tubuhnya bukan rohnya yang menjadi mayat. Kalau iya, jadi Sama aja Tuhan kamu. Iya. jadi Tuhan pencipta langit dan bumi itu punya tubuh. Loh, bahkan di dalam hadis dikatakan di akhir zaman orang Islam akan melihat Allah. Iya. Pasti punya tubuh dong. Iya, punya wujud, bukan punya tubuh, punya wujud. Ada perkembangan ya. Berarti sekarang ya Bang. Wujudnya Orang Kristen bukan sekarang tubuh, bacanya hadis ya. Nggak bisa, Bang. dia nggak Wujud bisa yang dapat, bisa dilihat itu bukan tubuh ya. nggak bisa melihat celah di Al-Quran, jadinya lari kemana-mana ke hadits. Enggak, bukannya nanti di padang mahsyar kalian akan melihat Allah. Iya, melihat Allah melihat wujudnya, melihat keberadaannya, tapi tidak melihat seperti melihat manusia. Kenapa? Laisa kamislihi syai'. Tuhan itu tidak sama dengan materi, tidak sama dengan makhluk, tidak sama punya dengan wujud. apapun. Iya. Punya wujud tapi wujudnya nggak sama seperti makhluk ciptaan. Betul sekali. Laisa kamislihi syai'. Wujud itu bahasa Arab artinya ada. Keberadaannya itu ada. Allah itu ada. Artinya ketika Allah itu ada, maka dia berdiri sebagai khalik. Dia bukan berdiri sebagai makhluk. Iya. Berbeda dan dengan dilihat, Iya, ya, betul. dan dilihat dengan mata terlanjang bukan? Iya, betul. Benar. Iya. Kalau dengan mata terlanjang berarti sih ya bukan cuman keberadaannya saja, tapi secara terang-terangan manusia itu dia melihat wujud yang terlihat tampak gitu loh. Iya, melihat keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah kenikmatan tertinggi di antara seluruh kenikmatan adalah melihat wajah Allah. Wajah di sini adalah kekuasaan, kemuliaan, kebesaran, bukan dalam bentuk wujud seperti makhluk. Nah, ini yang perlu saudara pahami. Makanya di dalam kitabnya orang Yahudi, Yeremia 10 nomor 6, tidak ada yang serupa dengan engkau. Jadi Allah Maha Besar, namamu besar, dan engkau Maha Perkasa. Yeremia 10 nomor 6. Kalau Bang Suma, kalau Tuhan Yahudi kan roh, wajar nggak bisa dilihat. Oh, nggak ada. Tuhan Yahudi nggak ada disebut Tuhan Yahudi itu roh, nggak ada. Tuhannya nggak ada. Nggak. Ruah Elohim itu artinya angin atau udara Tuhan. Nah, udara ketika disandarkan kepada Elohim itu maksudnya udara ciptaan Elohim. Ruah Elohim artinya ruah ciptaan, roh ciptaan Elohim. Iya, bukan gini Bang. Tidak ada terjemahan Yahudi yang menerjemahkan ruah menjadi angin, nggak ada. Udara, angin. Terus apa? Ruah itu apa menurut orang Yahudi? Dalam terjemahan pemahaman orang Yahudi bisa dicek. Oh, Anda boleh bicara dengan segampang itu karena di sini nggak ada orang Yahudi. Tapi mohon maaf, saya juga belajar tentang itu.
Iya, Oke. silakan dibuka Kejadian 2 ayat 1 ayat 2 tafsiran Rasi. Tafsiran Yahudi dia mengatakan apa? Hmm. The Spirit of God, bukan the wind of God. Ya, Bukan angin. spirit itu semangat, beda lagi. Beda Enggak, lagi, spirit tergantung yang konteks. spirit- Tergantung konteksnya. Kalau kita berbicara mengenai Kejadian 1, yang ada di sana itu angin, udara. Nggak Bukan, bisa spirit kemudian itu- Anda. spirit- Spirit itu kekuatan, semangat. Jika terjemahan enggak, spirit itu jika diterjemahkan memang punya dua makna. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggris ke bahasa Ibrani ke bahasa Inggris yang diterjemahkan itu adalah ruach, yang dimana Nah, oke. spirit Oke, itu adalah roh, bukan kalau semangat. itu yang Anda pahami. Sekarang bagaimana dengan kitabnya mereka orang Yahudi ini? 2 Samuel 7 nomor 22 yang mengatakan Tuhan tidak serupa dengan apapun. Iya, apakah roh itu tidak serupa dengan roh iblis? Beda nggak? Iya. Dia Bagaimana roh, Anda namun bagaimana bisa Anda Itu- membedakan antara roh iblis dengan roh Tuhan? Coba, saya ingin ya, tahu. tidak serupa itu Gimana pada Anda sifat- tidak serupa? tidak serupa itu pada sifat, bukan pada Itu pandai-pandai Di dalam- Anda. Coba Anda lihat. bukan pandai. Silakan Coba Anda kita- lihat. Coba Anda contoh, lihat kitab contoh. saudara. Wahyu Contoh. 5 nomor 6. Aku melihat apa yang dilihat di sana. Bisa Anda gambarkan? apa yang dikatakan- Binatang bertanduk 7 bermata 7. Itu wujud apa itu coba? Enggak, itu kalimat perumpamaan dalam Kejadian 1. Setiap ada sesuatu pasti perumpamaan. Ini kan Bung, iya. nggak usah Dan terlalu kejadian, jauh, Bang. nggak usah terlalu jauh ke kitabnya orang Enggak, Yahudi. saya Di kitab belum Anda jawab. saja dulu. Di kitab Saya Anda saja jawab, dulu. kitab saya Yesus jawab. itu wujudnya sama seperti manusia. Rohnya manusia. Lalu Tuhan Anda yang Anda katakan roh itu yang mana? Ya, oke, rohnya bukan roh manusia. Kejadian 1:26 Tuhan menciptakan manusia itu segambar dengan Anda serupa salah. Anda Loh, salah sabar, memahami di data itu salah. Yeremia yang tadi kau baca itu berbicara tentang sifat. Di mana Bukan- sifat Tuhan dan manusia itu berbeda. Sifat Tuhan seperti juga- apa? Ya dan Tuhan, juga Engkau pada besar dan namamu kuasa. besar oleh keperkasaanmu. Tidak Di mana ada yang Tuhan sama itu seperti maha kuasa. Engkau. Dengarkan, Nah, Tuhan melihat. Yahudi itu roh, Tuhan Islam itu zat, dan zat itu Tuhan- nanti orang Islam Tuhan melihatnya melihat. pada berzaman. Tuhan melihat, manusia juga melihat. Jadi bukan dari sifat, ini dari wujud. Makanya dikatakan laisa kamislihi syai', Yeremia 10 nomor 6. Belajar dulu dong. Enggak, Sementara abang yang nggak belajar. Gini, sementara dalam gimana, dalam gimana? dalam Sabar. keimanan gini ya, yang paling pantas memahami kitab Tanah kan abang selalu bilang kan orang Yahudi, orang Demian, Yahudi. satu kali pesanku Dalam buat iman, kamu, jangan jangan- kabur. Demian, Hari ini Demian. jangan kabur kamu. Demian, kalau konsep yang kau jual hari ini adalah betul terhadap sanggahanmu, terhadap jajaanmu Enggak, kepada bukan, orang Yahudi. Bang. Dengarkan dulu. Abang Maka kan ngomongin kitab maka tapi orang abang tidak Yahudi- pakai kaidah-kaidah yang ada di maka dalamnya. orang Yahudi akan menjadi Kristen. Faktanya mereka berdiri sendiri sampai hari ini. Loh, faktanya banyak orang Yahudi menjadi Mesianik. Kristen Fakta- hari ini fakta. diharamkan beredar di Yahudi, Fakta. di Israel. Fakta, banyak orang Yahudi masuk menjadi Mesianik. Fakta itu fakta. Itu fakta. Ya juga Sedikit, bahkan banyak tidak juga ada. orang Yahudi yang menjadi Islam, bahkan sampai hari Kata ini. siapa, di mana Sampai buktinya? hari Di Israel ini, bahkan. Bung, sampai hari Di ini Israel, kawan. mereka kalau ibadah itu Banyak masuk ke orang masjid. Yahudi menjadi Kalau Mesianik. tidak menjadi Islam, itu menemukan- paling satu dua orang. Kalau tidak menemukan Ada ribuan kalau orang tidak menemukan Yahudi, tempat Ortodoks, ibadah beralih menjadi sinagoge, Mesianik, itu bait fakta. suci mereka masuk ke masjid. Mereka nggak masuk ke gereja. Karena gereja itu Enggak, menurut rumah ibadah orang mereka, Yahudi itu bukan karena menurut apa mereka namanya, orang yang Sinagog. beribadah di gereja itu adalah orang yang menyembah dewa Molok. Paham ya sampai di sana ya? enggak, bukan Bang. Abang Nah, ini kan gitu. enggak nyambung. Rumah ibadah Yahudi itu sebenarnya bukan sinagog. Rumah ibadah mereka adalah Tahu. Beit Hamikdash yang sudah hancur. Saya tahu sinagoge Tanya itu sama gereja. orang Yahudi. Hanya saja Rumah supaya Anda ibadah bisa mereka paham sekarang nggak gitu. ada. Ngerti ya bahwa Jadi tempat sinagog ibadahnya Sinagog orang itu Yahudi tempat itu berkumpul. Rumah ibadah mereka sudah hancur. bukan gereja namanya.
Oke ya. Nggak, masjid itu Mereka kan berasal dari gereja mereka gimana? menajiskan diri masuk ke gereja, dan mereka juga menajiskan orang Kristen masuk ke tempat ibadah Iya, mereka. mereka kan masuk di Ah, masjid, di mana masjid itu itu desainnya diambil dari itu Kristen, dari yang gereja. harus saudara pahami. Kenapa mereka Betul, Bang. malah Masjid itu kan beribadah ke desainnya masjid? ambil dari gereja, Bang. Gimana sih? Jadi orang Ah, Yahudi yang bukan masuk gereja, larinya mereka ke masuk gereja gitu. desain yang dibuat oleh Mereka orang Kristen. menajiskan diri mereka masuk ke Kuba gereja. berasal Kenapa? dari Kristen. Karena rumah Kemudian ibadahnya bentuk orang Kristen rumah itu ibadah adalah Islam rumah dikopi paganisme dari Kristen. yang menyembah kepada Orang dewa-dewa. Yahudi masuk masjid itu sama aja mereka masuk Itu ke yang gereja, karena itu yang perlu desain saudara pahami. dari masjid itu ya dari gereja. Klaim aja semua, nggak apa-apa. Kamu Bukan klaim, emang faktanya begitu. Iya. Kuba itu dari Bizantium. ya udah, Kuba klaim, itu dari klaim Romawi. aja, nggak apa-apa. Kamu mau klaim Oh, bukan, apapun silakan terserah Anda buka kamu. datanya. Tapi faktanya yang terjadi ya seperti Faktanya itu Kuba berasal adanya. dari Kristen. Bahwasanya Desain rumah ibadah berasal dari Kristen. bahwasanya Mereka kalau masuk masjid, orang-orang Yahudi mereka itu masuk gereja. Uang masjid itu desainnya dari Kristen, gimana sih? Jangan emosi. Kenapa orang Yahudi tidak masuk ke gereja? Ya makanya ganti-gantian dong. Ya kenapa orang Yahudi tidak masuk ke gereja? Itu dulu. Masjid itu bentuk gereja loh. Ya kenapa mereka nggak masuk ke gereja? Ini pertanyaan Kalau saya. mereka masuk masjid, emang mereka nggak masuk di bentuk gereja? Ya saya tanya, kenapa mereka nggak masuk ke gereja? Kenapa? Ya, masjid itu gereja nggak? Aduh, terlalu minim gereja sekali nggak? ilmu kau. Terlalu minim. Orang masuk ke Terlalu gereja minim. itu, kenapa? Mereka nggak mau, karena dia tahu di situ tempat perkumpulnya manusia najis, manusia kafir. Paham ya? Sementara ketika mereka masuk ke masjid, mereka masuk ke masjid, mereka paham bahwa orang-orang yang masuk ke masjid itu adalah orang yang mentahirkan dan diri. mereka nggak tahu masjid itu desainnya Orang dari yang Kristen, mentahirkan bentuk gereja. Orang yang Dan mentahirkan mereka diri. nggak tahu masjid itu yang perlu adalah tahu. bentuk dari gereja. Orang masuk ibadah, Kristen. masa orang masuk ibadah dalam sebuah rumah ibadah dikarenakan karena bentuknya. Rumah ibadah orang Islam itu desainnya dari mana? Ngaku aja. Ya nggak apa-apa, mau dia bentuk gereja sekalipun nggak masalah. Tapi bukan itu yang menjadi hakikat Dari penyembahan. Kristen. Ini tidak apa-apa, Orang Bung, Yahudi tidak masuk masalah. mereka itu Kamu masuk ingin Kristen, mengatakan bukan bahwa dari Al-Quran Kristen. itu juga dari Kristen, silakan. Anda mau mengklaim bahwa Emang faktanya bahwa Allah begitu. Subhanahu wa taala itu juga Gimana Tuhanmu, sih orang Yahudi silakan. karena alergi masuk ke Karena masjid? saya Yang tahu, masjid desainnya dari karena Kristen, saya gimana sih tahu abang ini? agama Kristen itu tidak punya jati diri. Saya Lah, paham. jati diri gimana? Kalian aja mencontoh desain rumah ibadah Kristen, gimana sih? Jati diri gimana maksudnya? Tengok aja apa yang kamu mau Nggak, maksud katakan sekarang. jati diri itu gimana? Kristen tidak Islam punya itu konsep kebanyakan ketuhanan, dari hukum Yahudi. tidak punya konsep baku, tidak punya konsep ketuhanan Ya, yang kalau kalian baku, punya jati tidak diri, punya kenapa konsep kalian ibadah yang mengambil banyak baku, sekali hukum-hukum tidak punya Yahudi? konsep kitab suci yang baku. orang Semuanya Islam punya jati tidak diri? punya konsep, Di tidak mana punya bukti orang jati Islam punya jati diri. sedangkan banyak hukum-hukum Yahudi diambil. Bang Andi, ini muridnya Tahu nih kok kayak belum galak diatur. begitu. Orang sakit ini, karena sudah tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu lebih dulu sebelum warahmatullahi kekristenan wabarakatuh. muncul. Baca sejarah. Islam itu Ya, baru Pak. di abad ke-7. Mana ada dalam sejarah Islam sudah ada di Oke, abad pertama. sebentar izin dulu, Langsung. izin dulu. Satu-satu bicara. Mana ada Islam di abad Satu-satu. Mana ada Islam sudah eksis sebelum era Islam. Gini aja Demian, sebentar. Jangan Gue mau sebentar juga dia bicara jangan berebutan. Satu-satu ya, satu-satu. Demian, Ayo dikondisikan ruangannya. Ada nggak Demian. yang berilmu Pakai bang, time aja, pakai yang time. berilmu 3 menit aja? Bentar, pakai Demian, time. bentar dulu, Demian. Yang kayak Demian, Demian ntar dulu. ini Bang, time. hanya sekolah minggu baru juga belajar baca Bible. ya, Demian, kenapa Itu kan klaim Anda. Demian sebentar dulu. Kenapa di Indonesia Kristen semakin habis? Kenapa? Enggak pakai time. Iya, lu jawab, iya, lu jawab. Gua kasih lu waktu 2 jam. Gua kasih lu waktu 2 jam menjawab, gak ada yang Berkurang ganggu. gimana? Ya, abang bilang Kenapa? berkurang gimana? Kenapa Kristen di Indonesia semakin berkurang? Kenapa? Malahan semakin bertambah 29 juta sekarang. Berapa persen? Kalau nggak salah 10 ya, kalau saya nggak salah ya. Ya, lebih banyak mana Kristen ini? Lebih banyak mana Kristen di Indonesia daripada Muslim?
Iya, bukan masalah lebih banyaknya, tapi buktinya. Saya nggak Kristen pertanyakan mengalami masalahnya. pertumbuhan. Saya belum tanya masalahnya lebih banyak mana. Ih, ya lebih banyak Islam, tapi Kristen Iya. di Indonesia. Oh, lebih banyak Gimana? Islam. Semakin hari, Oke, semakin jujur. berkembang, semakin Ah. meningkat. Buktinya apa? Buktinya Sekarang apa? Kristen sudah 29 juta. Berapa? Artinya Mana? kan Datanya mana datanya? Mana datanya mau coba? data, mau Ya, data. coba datanya kasih mana? Datanya, sabar. Ya, silakan. Itu tawa lagi nih sabarnya. Saya buka apa-apa. datanya. Ya, silakan. Terguncang lah. Orang Indonesia nggak mau menyembah dewa Molok, itu aja sih kalau menurut saya. Berarti di Indonesia Kristennya Dua Molok sedikit. itu Udah jangan ditanggapi itu, data dulu aja, data. Berarti Dewa data Molok, ya, data ya, Dewa data. Molok itu yang minta pertumpahan darah, persembahan darah manusia. Berarti di Indonesia Kristen sedikit ya, Demian ya. 29 juta itu banyak loh, masa sedikit? Penduduk Indonesia berapa? Di Indonesia itu, nih data 2020. 385 juta. 385 juta terus 29 juta Nah, itu. sekarang meningkat 2020 data dari Ya. data box. Meningkat. Dikatakan begini, Ya biarin dia. rinciannya sebanyak 20,55 juta, luar biasa 20 juta. 20 juta. 55. Itu terus termasuk Mormon, Unitarian sama Saksi Yehova ya? Seluruh kekristenan. Oke, apakah Mormon? Iya dengerin dulu. Apakah Mormon, Saksi Yehova dan Unitarian itu Kristen? Bukan. Iya, termasuk kalau di Indonesia mereka digabungkan menjadi Termasuk orang itu Kristen. bidat itu. Iya, enggak, bukan masalah bidat, memang mereka dimasukkan dan jumlah Mau menang-menangan aja. Bidat kok dihitung. jumlah brother jumlah Mormon jangan. itu nggak sampai 100, nggak sampai sejuta, nggak sampai 500.000, nggak sampai. Unitarian Itu cuman berapa? golongan kecil aja gitu loh. Unitarian Palingan berapa? 1.000 orang, 2.000 orang, cuman gitu doang. Unitarian 2.000 orang. berapa? Unitarian berapa? Nah, Unitarian pun sedikit jumlahnya, kau bisa Oke. cek datanya itu. Saksi Cuman Yehova, dikit. Saksi Yehova berapa? Apalagi saksi Yehova nggak sampai Ah. sejuta gitu. Itu mereka itu Kristen atau bukan? Kalau di Indonesia tergolong Kristen. Menurut Di Indonesia Anda, loh ya. menurut Anda Kristen atau bukan? Bukan dong kalau menurut kami. Kenapa kamu Kita hitung kan jumlahnya? ngomongin jumlah. Kenapa kau hitung jumlahnya kalau bukan Itu ku Kristen? bilang mau menang-menangan. Ya udahlah, Kan pengen saya dibuat gunakan data bonus. Jangan dari lembaga Ya data udahlah, yang Indonesia. Hindu, yang Buddha dimasukkan aja itu Mencatat, biar tambah kalau rame. misalkan Dikit lagi kalau menangis misalkan dia. bidat-bidat digabungkan pun itu mereka nggak sampai sejuta gitu loh. Jadi kalau misalkan mereka juga dihitung, bukan berarti Kristen semakin menurun. Ambil. Kalau ini Demian udah. Demian, kalau Wanes Kristen ya Wanes. Nggak, Wanes itu gerejanya Trinitas, bukan Wanes itu. Jadi orang-orang Wanes Oh, ini Wanes kok adalah Trinitas gimana sih Wanes Trinitas? Saya sebagai tanya. gerejanya Wanes itu. Trinitas. Wanes Trinitas ya? Bukan, maksudnya Wanes, pemahaman Wanes Barusan dia ngomong orang-orangnya. Trinitas, sekarang dia bukan. Gimana sih lu? Aduh, kok nggak ngerti ya abang ini? Ya Wanes Wah, misalkan Herdi Iya. itu gerejanya Trinitas, tapi dia gunakan pemahaman dia sendiri. Ya, berarti salah Gerejanya dia. Trinitas, karena tahu nggak? Berarti benar dia apa salah? Loh, ya pasti salah dong Ya masalah. salah, Herdi salah. Herdi Herdi salah. Herdi Memang salah. salah. Iya. Terus ini lagi Erben. Loh, kalau Bang Erben kan Trinitas. Nah, Yang menjadi masalah kan ini Bang Handi. ya. Ketika kita membahas, tolonglah pakai time, jangan Ya udah lu ngomong gak ada yang ganggu. Ngomong aja gak ada yang ganggu. Lu ngomong gak ada yang ganggu. Sediakan topiknya, kita mau bahas apa, kemudian kita pakai Kalau time. Katolik, Biar- Demian, ntar dulu santai. Kalau Katolik itu Kristen ya? Enggak, saya mau debat sama Bang Sumaja tapi Gak pakai time. usah, saya santai dulu ah. Katolik itu Kristen ya? Saya maunya fair. Lu satu-satu jawab dulu. pertanyaan. Lu jawab dulu. Lu jawab dulu. Enggak, Kristen saya- itu Katolik itu Kristen Bang apa Handi bukan? kan udah nanya, Bang Handi kan udah nanya dari tadi. Katolik belum Saya selesai. bertanya loh. Katolik itu Iya. Kristen ya? Katolik. Iya, dari tadi kan jangan nanya mulu Bang. Dari tadi abang Kenapa Katolik sama Protestan berbeda kitab? Kenapa? Kenapa terus? Kenapa bertanya terus? Ganti-gantian dong. Kenapa Katolik sama Protestan beda? Kenapa?
Ya boleh nggak saya bertanya dari Iya, tadi kan Bang jawab Ali dulu nanya. ini. Atau kalau kamu nggak mau diam, Bro Admin yang jawab. Oke, saya jawab ya. Setelah itu Iya. saya nanya balik ya. Iya. Gitu, satu-satu pertanyaan ya. Kenapa Katolik sama Protestan kitabnya beda, tapi sama-sama Kristen? Kenapa? Oke, saya jawab ya. Iya. Saya jawab, kemudian saya balik tanya. Ya lu satu-satu jawab ya, Bang. dulu. Kalau jawaban Mau lu jawab, salah, gue mau sangka. jawab. Iya, kenapa? Iya mau jawab ini loh, mau jawab. Ya, kenapa? Ya, jadi gini ya, kitab Kristen dan Katolik itu sama. Yaitu Jumlahnya protokanonik. jumlahnya Sabar dulu. jumlahnya beda Sabar loh. dulu, Kok sama? sabar. Jumlahnya beda kok Sabar sama? dulu. Iya mau saya jawab nggak ini? Katanya mau minta jawaban. Iya, jumlahnya beda loh, Bro. Kok sama? Kitab orang Protestan dan Katolik sama, yaitu protokanonik. Kemudian perjanjian baru sama. Yang berbeda cuman kanon kedua itu doang. Berarti beda dong, nggak sama. Ya. Ya nggak masalah. Kenapa Nah, kamu kemudian jawab sama kenapa kamu jawab sama? Anda kan bertanya. Kenapa kamu jawab sama kalau berbeda? Kemudian di dalam Kenapa Katolik, kau jawab sama kalau berbeda? dalam Protestan juga mengimani Trinitas. Kita sama, Ya, kenapa kau jawab? Tuhan yang sama. Saya nggak jawab saya nggak nanya iman. Yang berbeda hanya kitab Deuterokanonika atau kanon kedua. Berarti berbeda. Ya nggak masalah. Bahkan orang Nggak Yahudi berbeda saja atau tidak? menggunakan Saya memasukkan pertanyaannya, sebagai kitab suci. berbeda atau tidak? Protokanonik itu cuma kitab sejarah. Beda atau sama? Iya, kalau protokanonik emang nggak sama. Berarti beda. Ya, berbeda di protokanonik doang. Berarti Katolik sama. Berarti Katolik. Bang Andi Nah, sudah lah ya, beda-beda dikit nggak apa-apa lah. Beda-beda dikit. Udah jangan diterus-terusin. Berarti beda ya. Iya. Iya, giliran Jangan diserang ganti-gantian. terus, Masa kabur mau nanti. nanya terus? Ini kan dia. kabur lah. Kabur dia. Aduh. Enggak, kalian itu maunya tuh bertanya terus loh. Kalian itu takut ditanya. Ya memang Anda ini tersangka di sini, orang nggak benar kamu kok. Nah ini kan, Makanya perlu nggak mau diluruskan. ditanya kan. Nah, ciri-ciri orang nggak mau ditanya seperti ini nih. Ya, Percuma Kak. sabar. Orang Kak, mestinya begini Demian, mestinya kamu dulu yang kelarkan dulu urusanmu yang secara intern, kenapa banyak perbedaan. Oke, enggak ganti-gantian bang. Ya, Abang mending kasih kamu, pertanyaan, mending saya kamu kasih pertanyaan, saya saya panggilkan jawab. si Herdi atau saya panggilkan Frans Donald Unitarian, lu lawan debat sama dia. Oke, sekarang giliran saya bertanya Kenapa? Bang Handi, ya. Karena sesama Kristen sendiri itu belum kelar urusannya secara intern. Oke, Kelarin dulu. siap. Pertanyaan Itu. saya ke Bang Handi, giliran Ya. ya ganti-gantian ya. Katolik beda sama Protestan. Nah, takut ditanya. Belum nih, lagi takut Unitarian dikatakan bidat. Takut ditanya loh. Belum lagi Saksi Jehovah dikatakan bidat. Belum lagi Mormon dikatakan bidat. Giliran Takut ditanya nih. giliran sensus dimasukkan mereka sebagai Kristen. Nah, inilah orang tidak konsisten. Abang, Jadi Bang Handi makanya takut ditanya ya. kalau menjadi seorang Kristen itu konsisten. Jangan karena jumlah Bang penduduknya Handi kamu takut akui ditanya dia ya. Bang Handi Kristen. takut ditanya ya, Bang Handi ya. Giliran hal-hal yang kayak begini lu bilangin orang bidat. Gitu loh. Enggak, Bang Handi takut Padahal ditanya. sebenarnya yang benar itu adalah Unitarian karena tidak menuhankan anak Maria. Yang salah tuh kamu Enggak, Demian. Bang Handi Karena kenapa kamu takut menuhankan ditanya, anak Bang orang Handi? gitu loh. Makanya takut ditanya, takut hari ditanya ini ya. terbukti sudah bahwa Demian ini gitu ya menuhankan anak orang. Enggak, Yang buktinya benar sekarang itu adalah Anda takut Unitarian ditanya. gitu loh. Anda menuhankan Tuhan baru di abad ke-7. Jadi Tuhannya Yesus. Ganti-gantian lah bertanya. Oke, Tuhan baru di abad Ketuhanan ke-7 ya. Yesus. Oke. Ketuhanan Yesus lebih kuat dari ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Boleh ganti pertanyaan enggak? Iya, silakan. Silakan tanya. Oke, Ibrahim ayat 22. Saya minta kepada Bang Handi tolong bacakan Arabnya. Silakan. Ibrahim 22. ayat 22. Iya, bacakan Arabnya. Ibrahim 22 apa itu Ibrahim 22? Iya. Surah Ibrahim Apa ayat itu 22. Ibrahim Silakan 22? saya minta Apa Bang itu Handi apa itu bacakan Ibrahim Arabnya. 2? Apa itu Ibrahim 22? Surah Apa itu Ibrahim 22? Surah Ibrahim Apa itu surah? ayat 22 Nah. silakan Arabnya. Saya baca bisa. Saya nanti bisa juga minta kamu ya. Baca Ya, nggak juga apa-apa. nanti. Saya kasih nanti ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wakallasi saitanul lamma kudiyal Enggak, amru bukan sih. innallaha. Enggak. Bukan salah. Saya baca dulu. Wakola sa bukan si. Saitanu. Iya, saita bukan si. Tadi Bang Handi bilang si. Wakalasi saitanu lamma kudiyal amru innallaha wa adakum wa dal haqqi wa. Saito. Ini orang suruh. Salah.
Wakolas Saito, bukan Saita tapi Saito. Saitanu. Saito. Salah, Demian. Apa sih kamu ini? Lanjut. Ya habis ini nanti saya kasih kamu. Saito, bukan Iya, Saita. saya baca dulu. Oke, lanjut. Demian baru tanggapi. Kau itu Iya. Lanjut. Kamu kan minta saya Wakolas membaca. Saito nulamma terus. Saya ini baca dulu Demian. Ya, Habis silakan. ini kalau kamu memang pintar ngaji, gitu ya. Baru nanti juga saya kasih kamu nanti ayat persundalan original teksnya. Oke? Ini dibaca dulu. Iya, saya baca ini tadi udah, makanya diam dulu. Ya, lanjut. Wakala si saitanu lamma kudiyal amru innallaha wa'dakum wa'dal haqi wa atukum. Haki. Wawa. Lah kamu diam dulu, orang lagi baca. Enggak salah, saya luruskan Bang, itu ada itu tuh tanda. Gak usah itu. kau luruskan saya orang muslim, kau luruskan saya gitu loh. Tapi salah. Wawa Wa terus. dal wahaki wa atakum fa Wawa, Bang, bukan wa'ata. Wawa. wa makana Wawa. liya alaikum min Itu salah. sultanin illa anda aktukum pastajtum li fa'la ta'lamuni wal lumu anfusakum wa ana bimusrikum wa ana antum bimusriki inna kafaru bima asraktumni bil qal inna salimina lahum ashabun alim. Sekarang ya udah gantian. Sekarang sekarang itu bukan kamu bacakan sekarang bahasa Hancur. aslinya. Ya udah saya baca. Mau hancur mau tidak. Kamu sekarang baca Amsal 7, 18, 19 atau gini, Yeskel 23 nomor 1 sampai 10 original teksnya. Salah-salah Nggak bisa. Iya udah. Yeskel. salah itu. Udah ya, oke salah. Yeskel 23 nomor 1 sampai 10 bahasa aslinya. Silakan. Oh iya. Oke, nggak apa-apa. Baru terjemahan ya. Skill banget itu nanti 23 ya. Kalau 23 nomor 1 sampai 10. Gua mau pengen lu bagaimana? Iya. Bagaimana persundalan di situ terjadi? Ayo. Oke, bahasa asli ya. Iya, Oke, bahasa skill asli. berapa saya buka, Bang? 23. Setelah itu Abang 23. setelah saya Bang Ada, Yes, udah skill berapa? baca 23. skill 23 1 sampai 10. 23. 1 sampai 10. Iya, setelah saya Udah baca kemudian- sekarang, enggak usah setelah. Baca. Ya, saya baca, Bang. Iya, baca. Santai aja. Baca. Saya 1 sampai 10 kan? Iya. Oke, Baca, ayat baca. pertama, Faihi Dafar Adonai Elai Lemor. Ayat pertama, ayat kedua. Ben Adam Setayim Nasim Benot M. Apa Ahad Hayu. Apa Benot M? Oke, Apa? tiga. Apa Benot M? Ayat ketiga. Apa Benot M? Sabar, Apa? ini kan Tadi No, saya ini juga baca lagi kok ganggu ya. ini. Ya makanya saya ganggu juga. Apa itu Iya. Benot M? salahnya Ah. kalau saya salah baca silakan. Apa itu? Kalau saya Apa itu? salah Apa itu baca, Benot M? Apa itu Benot M? Tidak ada. Kan baca, Apa? baca gimana sih? Apa? Salah Kalau baca saya, kok. kalau saya M, salah Benot baca. M itu Oh. anak perempuan dari ibu Demian. Jawab Oke, gitu lanjut tegas. ya. Nah. Lanjut. Bang Handi sendiri nggak bisa bahasa Arab. Saya bilang Lanjut ya. saya nggak bisa bahasa Arab lah. Saya orang Bugis kok. Iya, oke lanjut ya. Nggak Iya. bisa bahasa Arab dan nggak bisa ngaji. Ulang, Demian ulang, biar gua simak. Iya, coba. Oke, ayat Iya. 3. Silakan kalian lihat ayat ketiga. Iya. Oke, Fatis Neina Nah, Demit Raim nah. bin Apa? bin Bemi apa? Apa? Coba diulang. Coba diulang. Coba diulang. Demit Raim. Aduh, sabarlah. Kamu Apa? ganggu orang Coba juga. ulang. Demit nggak bisa bahasa Rahim Hebrew aja ngaku-ngaku bahasa bin Hebrew. Loh, ini mau dibaca nggak? Aduh. Yunani. Terus Loh, terus ini terus. Yunani gimana sih Yunani? Mana ada Bemi Raim itu Yunani gimana Nah, sih? terus terus terus. Kacau. Enggak bisa ya. Iya, ganti-gantian dong. Iya, Kalau iya. saya salah silakan koreksi. Iya. Kalau Bang Hani kan hancur tadi salah-salah banyak sekali. Enggak apa-apa. Toh, nggak apa-apa. Lalu itu Tuh dibaca mana tak? ada, Iya. mana ada ya? Ya, biarin dia baca dulu. Aduh, Golian. Nah, coba. jangan. Coba lanjut Oke, bacanya. lanjut, Coba ya. Baca dulu. Oke, bin Urehem, kemudian Sanumah
Nah, Apa Bang Muhammad? kau ngawur, kau kentara, kau itu membaca tulisan Latinnya tuyul. Ada tulisan Latinnya. Habis sanu apa bacanya? Oh, sanu mah. Nenekmu kiper. Itu kau tuyul, ini mulai huruf ada huruf sen, huruf sen, habis itu huruf mem, habis itu huruf he. Apa bacanya? Apa? Aduh, ngawur. Apa bacanya? Ngawur. Nih, saya bacakan. Siapa yang bisa tunjukkan saya penipu tulisan Latin dibaca ya Heskil 23 nomor 3. Coba Anda 23 nomor 3. Siapa yang berani tunjukkan ke saya? Aku bacakan. Kau penipu, kasihan kali ilmu terbatas sok-sokan. Kamu baca Latinnya, Bung. Kau baca Latinnya. Oke, tunjukkan. Tunjukkan ke saya, tunjukkan. Ada yang bisa open kamera, tunjukkan biar kita buktikan kebohongannya. Oke. Ada yang bisa open kamera? Penipu, kasihan kali tulisan. Latinnya yang dibaca. Aku nggak bisa, Bung. Aku nggak bisa. Saya followersnya akun saya ini. Tunjukin apa namanya? Ya, kamu katakan tadi Sanuma. Kau katakan tadi Sanuma. Pembohong artinya Sanu, terus Zanu, terus Ma. Kamu tulisan, kamu baca. Ya ampun. Berikutnya itu mem, ada ngikut A, kemudian he, lihat baik-baik itu. Ada huruf sin di sana? Ada huruf sin di sana? Makanya ada huruf sin di sana? Lo itu bukan sin, itu samek, bego. Karena Demian, kurang aja kau bilang bego-bego. Sunnah satu nih. Enggak bisa. Udah mengeluarkan suara begini. Iya, saya tahu itu samek. Nah, kenapa kamu nggak baca samnya? Kenapa kamu nggak baca? Baca dikit aja dia. Kenapa kamu nggak baca? Kenapa kau baca langsung mah? Kenapa? Ngaku salah. Itu huruf apa? Itu huruf apa? Samek ini, samek. Kami bacanya sin. Aduh, ngawur. Ngawur apa? Apanya yang beda? Apa yang beda? Udah mengeluarkan kata goblok, emosi dia. Ketahuan dia. Coba kau baca ulang lagi. Samek, mim, he. Coba kau baca lagi. Coba. Beda dengan samek. Iya, coba kamu baca. Apa bacanya? Ketahuan dia baca Latin. Mau baca kalian potong, udah gitu salah lagi. Baca Latin dia. Mah katanya. Jadi sameknya kamu buka interlinear. Kamu langkai. Kita bukan buka interlinear. Kamu langkai sameknya. Sinnya kamu langkai, huruf sinnya kau langkai. Mananya nih sinnya dilangkain? Ini tidak ada sin di sini. Samek kau nggak baca. Tidak ada sin di sini, ngawur. Samek ada nggak? Samek ada nggak? Ngeluarin kata bodoh, ini kurang ajar. Samek ada nggak? Kamu sekarang udah. Saya tanya, samek ada nggak? Sayin, bukan samek, ngawur. Sam dengan mim itu, dengan he. Astagfirullahaladzim. Ada yang bisa open kamera di antara 9 orang ini? Nggak ada yang bisa ya? Silakan tunjukin dan sumpah sebutkan hurufnya. Waduh, sayang sekali. Pak Zul bisa. Tunjukin dan sumpah sebutkan hurufnya satu persatu. Saya mau lihat. Iya. Oke. Awas ya, kau tadi membacanya mah ya. Awas kau ya. Silakan. Memang kalian salah, udah salah lagi, udah salah. Banyak cerita. Dia baca berapa Bang? Dia bacanya mah tadi. Dia bacanya mah. Kenapa dia baca mah? Kenapa dia baca mah? Karena dia Heskil 23. Satu. ada kalimat berikutnya. Itu memang bacanya mah, mem, kemudian he, ada ngikut A di bawah. Bacanya mah. Diralat bacanya. Ada nggak sin di sini? Tapi ada. Coba tampilkan. Huruf sinnya ada. Ayat ketiga ya. Coba tunjukin apakah ada sin di situ. Oke, silakan. Ada. Bukan Oke, silakan huruf kameranya. samek.
Tapi jangan kau keluarkan kata-kata. Aduh, kasihan kali. Di sini. Tapi jangan kau keluarkan kata-kata. Yehezkiel 23 nomor 3. Tahu sayin enggak? Bukan samek, itu sayin. Ngawur dari tadi Sayin. salah. Sayin. Sayin. Kamu Ketawa lagi, udah salah, dengarkan, ketawa. dengarkan. Bocah, kau tadi membaca Zanu Ma, betul? Loh, Betul. Sanu di mana? Kamu baca Zanu. tadi Zanu Ma, Astaga, betul? Itu huruf apa? Itu huruf Enggak, apa? enggak. Baca dulu. Baca dulu. Kau tadi membacanya Zanu Ma, betul? Lu bilang Sanu kan. Nah, S itu huruf apa tuh dalam bahasa Ibrani ya? Enggak usah kau uji saya dengan kayak gitu. Itu Zayin, betul Zayin. Jawab Habis dulu. Zayin itu huruf Jawab nun. dulu. Zayin dan nun. Enggak usah. Enggak usah kok. Nah, tadi kan dia bilang sin, salah kan? Dia Ya, bilang sin yang tadi. dibawanya itu, Yul. ngawur. Sayang sekali nggak ada yang bisa Sin di nunjukkan ya bawahnya. di antara Mana sekian sin banyak di orang di bawahnya? sini. Itu ikut di bawahnya. La haula wala Ikut. quwata illa. Nggak ada yang bisa Astaga, nunjukkan. ngawur. Kamu bisa open kamera nggak? Coba buka. Lah sama aja, saya pakai satu HP, nggak bisa tunjukin. Bang Zul bisa nggak? Biar kita Silakan saja tunjukin. biar kita permalukan bocah ini. Allahu silakan. Akbar. Kamu yang lainnya ini nggak bisa tadi diperbesar. kamu Kalau membacakan berarti 9,0 bin saya nggak bisa urehen. Ya, kau tadi membacakan bin Mana? urehen. Habis itu kau mengatakan zanu. Nah. Habis itu kau mengatakan mah. Betul? Betul? Salahnya di mana? Oke. Salahnya di mana? Kita lihat. Kita Mah lihat. itu betul nggak? Mah itu Dia Ini dimulai ada huruf yang- sin kan tadi sudah aku bilang. Ini ada Loh, open itu cam ini. kalimat open pertama, cam ini. ngawur Dari sekali pejuang orang lintas nih. agama ini. Kalimat Aduh, pertama. ngawur. Dari Iya. pejuang lintas agama open cam udah Majuma itu. Ya, coba tunjukkan ini, Bang. Tunjukkan Yehezkiel 23. Diam. Udah salah kok Ya, kalian. diam. Mulutmu lebar ndak Kalian otak. kok salah kok ngeyel Diam. gitu loh. Yehezkiel Jangan ngeyel. 23 nomor 3. Tunjukkan. Kau pikir kita nggak Ya, belajar? oke, silakan tunjukin. Kalimat kedua ya, kalimat kedua. Kalimat Setelah kedua. Zanu terus apa? Setelah Zanu terus apa ya? Kita bacakan Setelah ya. Zanu itu muncul huruf sin. Nah, Si- bukan sin mem. Oh, Kok mem. sin ngawur? Oke. Huruf mem bukan sin. Oke. Aduh, sin itu yang kayak huruf W, ngerti nggak? Ya, oke kita tunjukkan Kacau. aja, Itu mem, tunjukkan. coba tunjukin on cam dong, on cam. Kacau, udah nggak tahu kok ngeyel ya Pak, parah sekali loh. Tunjukkan aja, gak usah banyak cerita. Kita lihat. Sayangnya di sini nggak ada yang bisa open cam. Sin kacau. Nggak ada yang Itu bisa bantu huruf saya mem. ternyata di sini ya. Huruf mem itu setelah itu ada nikut A di bawah, setelah itu huruf He. Kamu Bukan huruf membacanya yang mana? Kamu baca yang mana? Huruf sin, tanda nikutnya sudah sangat Ayat kedua jelas. itu loh, ayat kedua. Ayat kedua gimana? Orang baca Yehezkiel 23 nomor 3 tuh, Yul. Yang setelah Goldian kata Sanu Celebrities kena kemudian pelanggaran mah. ini. Bentar. Goldian Aduh. sama lu kena pelanggaran. Bentar. Nah, sabar. Demian sabar. kalau diskusi Demian Bentar jangan. ya. Tap ya teman-teman. Tap. Demian Yehezkiel 23 nomor 23. Ya udahlah, jangan teman-teman, memalukan. nggak usah ini ya. Jangan lapor lah. Iya, sabar. Kita tunggu yang bisa open cam biar kamu baca Iya, itu. oke ya. Kamu memalukan sekali. Ternyata baca Ya, tulisan silakan tunjukin Latin. dong, buktikan siapa yang memalukan. Ayo silakan tunjukkan. Kasihan kali. Begitu Ini kalau banyak kau 1,9 selama nggak ini, bisa dibesarin kameranya. Saya Aduh. Yehezkiel Ya tunggu udah aku. nggak apa-apa. Saya ajarin aja lah, biar Bang Sima bisa belajar. Sabar kau, jangan sombong kau. Ini kubukakan Oh, gitu. kitabku. Aku buka kitabku nanti. Tapi kamu Ya. jangan mengeluarkan kata-kata bodoh. Gak apa-apa bang, memang sudah kayak Ya. gitu dari settingannya. Nggak deh. boleh. Mohon maaf ya, mohon maaf. 23 Kau salah itu. nomor 3. Lebih baik kalau kamu jawara ya, lebih baik berantem sekalian daripada keluarkan kata seperti itu loh. Gak bagus loh. 22. Itu cuma itu loh. Kau bilangin bodoh. Ilmumu sampai mana? Gak bagus loh. 23. Kamu mau di blacklist, nggak bisa diskusi lagi. Bentar. Nggak boleh begitu. What is Nena? Ini Samuel ini Islam atau Kristen ini Samuel? What is Nina? Samuel, bentar. Samuel ini Islam atau Kristen ini Samuel ini? Moahu sedehen Sebentar, Fisham Samuel, itu sebentar. dadeng. Biar saya masukkan Kristen yang lain. Samuel ini Muslim apa Kristen? Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bem Waalaikumsalam Israel. warahmatullahi. Bem Ya, untuk sementara Israel. saya turunkan ya. Kita prioritaskan Islam. yang Kristen karena di sini banyak yang Muslim. Saya turunkan dulu. Tunggu sebentar, saya mau bertanya dulu, Sayang kali lah aku nggak bisa buka kamera, ya Allah ya Karim. Alasan. Enggak, saya punya akun baru dibuat tadi pagi nih, belum ada 1000. Bisa nggak sebelum Ya 1000 udah, aku? nih saya bacakan nih. Fatis Nena, Udahlah, jangan Demit ngoceh aja kamu. Rahim, Bin Urehen, Sanoma, Mo Aku, Bukan, salah. Sedehen, Salah. Itu- Sinnya kamu nggak baca. Yang mana? Mbak Dini bisa nggak open Ini yang cam? mana? Mbak Dini? Oke, bisa Dibantu. nggak on cam? Nggak bisa saya open cam, nggak bisa. Itu aja, Bang. bisa bentar, tapi ini lagi dicari dulu ininya bentar. Ini apa namanya, laptopnya baru dibuka bentar. Iya. Jelas sekali di sana huruf sin. Nikutnya jelas. Habis itu setelah kata zanu itu kelihatan. Oke? Itu mem bukan sin, astaga. Ya kita lihat open cam aja. Kamu jangan permalukan dirimu. Astagfirullah. Habis sin Astagfirullah. muncul huruf mim. Habis itu huruf he. Nggak, Dengan kau baca nikut yang Kau baca jelas. yang mana? Kau baca Loh. yang mana ini? Ayat Tanggal 3, yang ayat bisa 3 membantu tuyul saya dari turunkan dulu. Yehezkiel Kau jangan 23. kau Saya turunkan baca dulu. Eh, Leningrad Codex atau apa? Yehezkiel 23 nomor 3. Enggak, bukan. Tapi yang kau baca ini Hebrunya dari Leningrad Codex atau yang mana? Saya punya kitab ini, Bung. Saya punya kitab ini. Andaikan Iya, kitab perjanjian yang kau lama pakai itu Leningrad atau bukan? perjanjian lama Ibrani Indonesia. Oke? Jangan-jangan kau cuman Google kau. Loh, saya buka dari yang Leningrad Kristen aja Codex, lah. mana ada Google. Leningrad Codex itu nggak ada Latinnya. Kalau nggak percaya kalian buka aja. Nggak ada Latin. Kamu kacau. baca Latin, kamu hilangkan huruf sin yang Kalau ada di Latin sana. itu, Malah umpama- kau ingat nggak tadi tidak ada dalam abjad Ibrani kau katakan tak ada huruf sin. Ingat nggak kamu dengan gagahnya mengatakan itu? Bukan. Yang kalimat Yansanu. Bukan, kamu kalimat katakan di berikutnya, Ibrani kalimat mana ada di berikutnya. Ibrani huruf sin? Kata kau tadi kan? Lo kalimat Sanu setelah itu apa? Kalimat Sanu apa? Huruf sin. Ya, silakan dibuktikan. Nah, ya udah. Sanu. Kalian bisa bantu open cam. Ya, buka dari Leningrad ya. Saya mohon silakan buka dari Leningrad Codex atau Codex Nah, kamu buka sendiri Masora. lah, Demian, kamu buka. Enggak, saya modal kamu. bela layar nih. Saya pakai Alkitab saya dari Leningrad. Mau aku sedehen Nggak ada terjemahannya, wesam nggak ada Latinnya. isu dipeluk payudara Mana? mereka Aizu yang mana? sadehen. Aizu. Yang mana? Yang mau ngundang Sueb. Udah, kayak- gimana yang mana nggak ada yang bisa buka cam di sini. Bukan Aizu, itu Izu. Iya. Tahu saya. Isu. Kacau. Alah, Ada yang bisa bantu ini ya. Kamu kalau bisa Ibrani kamu sudah tidak Arab. Kristen. Kalau Arab tuh Ain itu lo banyak Ain gitu. Kalau Ibrani ya iya aja, gimana Ya, sih? tapi ini kan ain ini. Ini ain ini. Ya, bacaan Ibrani kalau misalkan Izu. itu di Ain itu bacanya gimana? Banyak cerita kau. Dia udah nggak bisa baca, ngotot lagi. Nenekmu kiper. Kau itu. Langkah-langkah kitabnya orang baca. Karena kenapa? Kamu baca Latin. Latinnya memang tertulis mah di situ. Mah. Katanya mah. Kalau Latin bahasa Hebrew yang diterjemahkan di Latin itu biasanya menggunakan wow. Kalau yang saya pakai yang modern, saya pakai Hebrew modern. Hebrew modern tidak ada dalam terjemahan Latin, nggak ada. Saya pakai bacaan modern. Ya benar. Sekali Jelas-jelas lagi dia nggak bisa bacanya. membantu open cam, saya turunkan aja ini. Jelas-jelas baca gimana? Nanti Kamu bisa tahu pakai- nggak dalam Hebrew Jelas-jelas modern? bacaannya di situ Pakai sama. apa itunya, ini dari apa Kamu itu tahu Bang? nggak? Kamu tahu nggak Yes, Hebrew pakai modern apa nggak ini? ada wow? Yes, Skill Pakai wow. 23 nomor 3 aja. Pakai apa, Demian?
Bukan Ya pakai kamu tahu nggak? pakai apa? Kamu tahu nggak? Tuh, tuh, Hidrogen? Ya Ini udah, dibuka. kau Ini tahu kebuka. apa? Kau tahu apa? Kecil banget loh. Itu Tuh Bang, berapa? udah dibuka tuh. 23. Enggak, itu kecil banget ikutnya. Ben Adam, Visita Yim, kecil banget ikutnya, nggak kelihatan. Coba dibesarkan layarnya. Nggak bisa di sini. Oke. Besarkan layarnya. Karena lanjut. Bukan, Sitayim, Yatim. bukan Ben Adam, bukan. Ayat 23. Ben Adam itu kau bayar. Ben Adam itu loh. Itu bukan Yehezkiel 23 nomor 3, tuyul. Oh ya, silakan dibuka ayat 3-nya. Itu ayat 2. Itu. Nomor 2, Ya, nomor pakai 3-nya. Hebrew modern ya, jangan pakai yang terjemahan ya. Modern pula. Nah, udah. Nggak bisa kan? Nah, coba semua baca, ayo. Silakan. What is Nena? Kamu bacanya fa kan? Terus. Lanjut. Enggak, lu baca lanjut. Demisrayim. Terus Ben Rehen. Salah. Itu nih Apa? di bed itu nih. Kau jangan ajarin saya. Banyak cerita. Enggak, di bed itu nih ikut apa? Kau jangan ajarin saya. Bemisrayim, Enggak, terus salah Bin bacanya. Urehem. Mana Sanu di situ? Mana coba. Enggak, baca yang tadi di itu loh. Gak usah. Aduh, nah ketahuan usah. kan? Ketahuan salah. Ketahuan kawan-kawan. Mana tulisannya di sana mah? Mana tulisannya mah? Mana? Ya, dari awal. Mana? Dari tulisannya? awal. Oke. Nah, kemudian ini sedikit lagi. Maju. Di Mitzrayim Ben terus. Rehen. Oh, kemudian kalimat yang terus lanjut sedikit lagi. Kalimat berikutnya. Nah, coba semua baca. Tadi dia baca apa tadi? Coba baca. Bin. Oh, bukan ban ya. Tadi dia baca ban. Nenekmu kiper. Bin enggak? Bin Urehen. Zanu. Bin itu loh, bukan ban atau ben. Itu mah itu, sanu mah. Tuh kau lihat itu mem Zanu. itu. Lah, Bukan di kitab wow. Bung, Nah. di kitabku saya beda, Bung. Di kitabku beda. Zanu. Coba saya kirim siapa yang berteman saya di sini. Saya petokan ya. Saya petokan Itu kita. mah itu loh. Kau lihat. Iya, saya tahu. Saya tahu di sini, mah. Saya tahu. Astagfirullah. Sekarang- Emang lu salah. Sekarang Salah. bukan. Tuh kau bacakan baik-baik. Tunggu. Bang Sul. Kita kan ada satu grup. Saya fotokan kitabku ya, Bang Sul. Siap. Oke. Nah, inilah buktinya kitab Kristen ini dirubah-rubah. Nih, Bang Sul, tengok di ini. Bang Sul, Aduh. saya kirim di grup. Sakit perutku. Ayat 3, Sameh. Nah, ini nih. Itu Sama. terjemahan yang mana? Sama Terjemahan yang mana? kitab Yehezkiel 23 nomor 3. Iya, terjemahan Leningrad atau terjemahan apa gimana? Pokoknya kitabmu itu beda. Dia pakai Nah, terjemahan gini aja, yang Bang. nggak jelas ini. Yang mana? Oke. Nah, entar. Tunggu dulu, sabar. Ini kitab, Bung, ini kitab saya beli di Lai. Ngerti kau? Iya, salah cetak itu, punyamu salah itu. Nenekmu kiper, urusanmu. Itu bukan urusan saya, mau salah cetak. Coba ya, tunjukin. Nih, lihat nih. Apa tuh bacain tuh? Silat bang. Mana coba. Tuh, Besarin. Tuh apa bacain tuh? Blur. Apa bacain tuh? Enggak, itu ayat yang lain kali tuh, bukan ayat yang kita baca. Nenekmu kiper. Itu Oke, sama aja sama itu. Banyak cerita kau. Ku videokan Bang Sul. Astagfirullah. Bang Sul. Yang di Leningrad kau baca terjemahan yang mana? Kau pakai Hebrew yang mana? Ini cetakan Lai, Yehezkiel. Oke. Itu bukan, itu beda itu loh. Coba kita baca yang 23 nih, baca nomor 3-nya nih jelas nih. Ya, kamu Nih, tahu nggak sampai di itu sini artinya apa? sama. Oke. Sama, bukan sama. Aduh, ngawur. Banyak cerita kau, udah ketahuan kitabmu. Itu ma itu loh, ma. Sama dan Udah, ma itu sama aja.
Nah, terus Ketahuan kitabmu berikutnya, sama kalimat aja. berikutnya apa? Kalimat berikutnya. Udah, kau ketahuan kan enggak. kitabmu kan? Kita sudah dapat poinnya. Kita sudah dapat poinnya. Takut dia, Kita sudah dapat takut. poin. Coba. Bang Sul, Lanjut. perlihatkan Bang Sul yang video yang saya kirim Enggak. supaya dia tahu. Sebentar. Enggak. Lanjut dulu. Bang Sul yang baca. Enggak. Banyak cerita kamu. Ayo, silakan. Kitabmu udah ketahuan, bukan masalah jago-jagoan baca atau tidak. Kamu sendiri yang menunjukkan. Kan gak bisa. Baca Latin kan ketahuan, baca Latin. Nenekmu kiper, kitabku ini nggak ada Latinnya tuh, Yul. Coba ada Latinnya sana, ada Latinnya. Di kitabku tuh. Ada Latinnya. Silakan lanjut bacanya. Coba. Di Babel Hub juga itu sama seperti punyanya Gurunda. Coba lihat ini. Babel Hub. Coba. Nah, ini coba. Dibaca tuh. ini. Masalah tuh. Iya, makanya kan ku tanya terjemahan yang mana dulu. Bukan milih maunya dia. itu bukan terjemahan. Itu bukan terjemahan. Itu original teks. Itu tes asli itu. Tuh. Itu tes asli tuh. Dia nggak baca Hebrunya. Syama, ini. Coba Suma sebutkan abjad-abjadnya dan kau jangan uji saya, Tuyul. Ya, Kau sudah nggak bisa, terbukti. kan? Nggak bisa. Jadi kitabmu Ketahuan ini baca sudah Latin. terbukti. Ikulah. Ketahuan Itu baca kitabku Latin, itu. kan? Itu kitabku Ketahuan muncul baca di Latin. Bang Zul, tidak ada Latinnya. Ketahuan baca Iya, Latin. Nggak ada Ketahuan Latinnya baca kitabku, Latin. ada Gini, Latinnya nggak tuh? Nggak baca Tuh. Latin, Gini, coba lanjut bacanya. ini, Oke. Tuh, ada Latinnya nggak? Demian, tuh. kalau Demian, dengar dulu Demian, santai Demian. Demian ini kalau kita baca Latin kita bakal bacanya mah ini, mah. Tapi ini ada syarat. Kalau kita bacanya Latin, kita bacanya mah. Ini Jadi ketahuan kan yang baca Latin siapa? Latinnya dibaca siapa yang baca Latin kira-kira nih? Siapa yang baca Latin? Siapa yang baca Latin kira-kira nih? Si Demian ketahuan baca Latin. Demian. Yang baca Latin siapa ini? Yang baca mah. Enggak, coba kau bacakan itu yang Panji Si Demian baca Nggak usah, Latin Demian. kebongkar. Gak usah Demian. Kau bacakan itu. Sanu. Nggak usah, Demian raja Demian. interlinier, baca Al-Quran interlinier, Hebrew interlinier, ketahuan kebongkar lu. Kenapa Panji dikik? Itu nggak ada sin di situ di Leningrad Codex. Kau bukakan itu lihat. Berarti berbeda kan? Aduh. Kitabmu berbeda kan? Bukan beda. Tapi Itu sama. Mau dia sendiri, mau dia sendiri. tidak berbeda tapi tidak sama, gitu. Lo Anda ngerti nggak? Udah Artinya lanjut, apa? Bang Andi, lanjut Sama. Bang Bang Andi. Alwan, Apa? tunjukin Nggak. lagi ke mukanya Demian, Bang Alwan yang interlinier, Bang Dan Alwan. mah itu sama aja. Bahasanya sama aja. Gimana sih lo? Hei, Lu ketawa sama lagi aja, misalkan Masia itu sama aja. Makanya belajar. Gini aja lah, kalau Bang Suma bisa Hebrew, coba tunjukin. Duh, Hebrew-nya, yang Bang bilang Suma saya coba. yang bilang saya bisa Hebrew siapa? Nah, berarti nggak bisa toh. Buktinya saya bisa baca. Beliau Saya tidak perlu belajar. Saya tidak perlu pamer. Yang saya yang saya dapatkan dari kitab Anda itu di kitabmu beda dengan kitab Ya udah, saya. tunjukin Hebrew-nya, dibaca Iya. sama Suma, ayo coba. Parah. Kamu tidak malu kalau saya bisa bahasa Nggak berani, Ibrani kan? sementara Nggak kamu berani, tidak? nggak berani. Ya nggak apa-apa. Nggak berani. Nggak masalah. Ayo, kalau berani coba tunjukin Bang Suma baca ya. Kenapa harus berani dan tidak berani? Nggak berani kan, nggak berani. Terus ada nggak di dalam kitabnya Iya, nggak berani, nggak berani. ada nggak di dalam kitab Ibrani itu Tuhannya Yahudi minta persembahan darah manusia? Ada nggak di kitab Ibrani nggak ada Allah. Ada Kitab nggak? Ibrani nggak ada Allah. Ada Yesus. Ada Yesua, ada bahasa Ibrani. Yesua ada, Yesua bin Nun. Tapi Yesua bin Nun. Ada nggak? Berarti Tapi ada, Yesua bin Nun. ada. Demian, saya mau tanya, Demian, kalau Yesua bin alif, Nun. kalau alif lametnya itu apa? Bukan alif lamet alef Iya lamet. itu apa? Iya itu apa? Iya itu apa? Iya itu Alef apa? lamet itu terjemahan. Itu kagum, apa? tahu nggak? Itu apa? Itu apa? Itu sesembahan. Itu menurut apa? rasa. Itu Terjemahan. apa? Jawab aja. Itu apa? Terjemahan.
terjemahan. Terjemahan itu Allah Bahlul. Bahlul. Allah itu Allah. Alif lamet itu Allah. Terjemahan. Di mana di dalam tanah ada kata alif lam lam ha? Ada kata alif lam lam he. Di mana? Umi ini kena peringatan daripada nanti komanya kena, saya turunkan. Ada notifikasi di sini. Ya, saya tantang untuk seluruh orang Islam cari alif lamet he dalam tanah Ibrani coba. Ada nggak kalimat alif lamet kena he? peringatan loh. Berpengaruh dengan komalnya. Oh, akun mereka nggak kuat itu. Ya, dilanjut. Ada telepon lagi, sabar. Di dalam kitabmu itu ya tidak ada dikatakan Yesus Kristus, nggak ada. Kalau Anda mengatakan ada Yosua, Yosua bin Nun, bukan Yesus anak Maria, bukan. Itu Di dalam kitab Ibrani juga nggak ada kata alif lam lam ha. Itu asistennya Nabi Musa alaihissalam. Iya, di kitabnya Oke. Musa nggak ada kata Allah, nggak nyembah Allah Musanya. Nah, sekarang Abraham memanggil Tuhannya dengan sebutan apa? Adonai bukan Allah. Yahweh. Adonai. Bukan Iya, panggil bukan Allah. bukan panggil Yesus. Yesus artinya Adonai menyelamatkan. Banyak Nggak tahu kan. Itu merujuk Kalau kepada Yeremia Yahweh. artinya apa? Kalau Yeremia artinya apa? Ya. Yeremia, Yesua dan memang semua nama-nama para nabi. Apakah mereka juga Tuhan? Karena terjemahan namanya itu adalah sifat Tuhan. Mereka nggak pernah disebut sebagai Adonai Tzidkenu, nggak pernah mereka. Iya, tapi bukankah itu namanya? Yesus juga tidak pernah disebut sebagai yang maha suci? Ayo. Yeremia pernah nggak disebut sebagai Adonai Tzidkenu? Yesus juga tidak pernah disebut sebagai yang maha kudus? Enggak, Yeremia pernah nggak disebut sebagai Adonai Tzidkenu? Ya, sama-sama. Yeremia juga disebut sebagai sifat Tuhan. Yesus juga disebut sebagai sifat Tuhan. Tapi bukan berarti mereka itu sifat. Bukan berarti mereka itu Tuhan. Bukan Itu sifat loh. Tuhan disebut. Anda ngerti nggak disebut? Ya, Bukan diberi nama, tapi disebut. terus kalau Yesua bin Nun apa artinya? Yesua bin Nun nggak pernah disebut sebagai Adonai Tzidkenu. Iya, Yesus disebut apa dia? Kapan dia disebut seperti itu? Nah, iya nggak ada satupun nabi yang pernah disebut sebagai Tuhan. Iya, coba tuliskan di mana dia sebut Yesus seperti itu, di mana? Di mana? Iya, makanya banyak belajar. Iya, saya tanya samamu. Di mana Yesus disebut seperti itu? Di mana? Di mana? Oke. Sang Mesias disebut dan Yesus adalah Mesias. Iya, disebut di mana? Sebagai apa? Kamu tahu nggak? Disebut sebagai apa? Kamu tahu nggak? Disebut sebagai apa? Nih, pekok. Yang tadi. Iya, disebut sebagai Masa apa? lupa? Ada Disebut sebagai apa? Iya, di mana disebut? Tzidkenu. Iya, di mana disebutkan itu, di kitab mana? Iya. Yeremia 23 ayat 6. Ketawa kan. Dia alergi sama Allahu Akbar. Dia Aduh. alergi sama fakta. Yesus Alergi disebut. sama fakta, kawan. Aduh. Yeremia Yesus pernah nggak disebut sebagai Adonai Tzidkenu? Iya, di mana Yesus disebut seperti itu? Nah, tadi Di udah mana? saya kasih dalilnya. Di mana? Itu bukan untuk Yesus. Oh, untuk kisah ya? Pandai-pandaian kau. Tapi untuk kisah ya. Itu untuk apa yang Untuk siapa? dijanjikan oleh Tuhan kepada Bani Israel tentang kerajaan Yehuda. Siapa dia? Ya, siapa yang diceritakan di sana? Yang pastinya bukan nggak tahu Yesus. kan? Dia Dari nggak mana tahu, Anda dia bisa nggak tahu? tahu, kan? Dari mana? Dia nggak tahu. Dari mana Anda bisa tahu bahwa itu untuk Yesus? Dari mana? Karena itu nubuatan kepada Mesias. Dari Yahudi sendiri mengatakan aduh, parah. dalam komentarinya di Talmud Yeremia 23 ayat 6 itu kepada Mesias. Bayangkan Mesias. Isa Al-Masih adalah nabi palsu, Mesias palsu. Kenapa? Dia nggak menggenapi nubuatan Mesias di dalam kitab Tanakh. Oke, baik. Di mana dimuatkan bahwa Tuhan minta persembahan darah Mesias di mana? Lu pertanggungjawabkan Isa ini dulu lah. Di mana? Pertanggungjawabkan Isa. Di mana di dalam kitabnya orang Yahudi Tuhan minta persembahan darah Mesias? Itu di mana?
Loh kok loncat? Loh, Kenapa tadi loncat, brother? Yesus Coba itu dengarkan. Yesus itu Anda sebutkan sebagai Mesias yang ada di dalam Yeremia 9. Yesus adalah manusia yang dipersembahkan kepada dewa Molok. Bukan darah manusia berdosa. Mana dalilnya di dalam kitabnya orang Yahudi, tafsir manapun bisa Anda tunjukkan bahwa Tuhannya Yahudi minta persembahan darah Mesias. Itu tertulis di mana? Ya, oke. Yesaya 53 ayat 10. Tolong bukakan. Nenek emu kiper. Nenek emu kiper. Di mana diceritakan bahwa dengarkan. Di mana dia bahwa itu adalah persembahan untuk Tuhan? Di mana itu? Loh, dia mempersembahkan tubuhnya, mempersembahkan dirinya. Yesaya 53 itu tidak berbicara mengenai Yesus. Kata siapa? Yahudi siapa yang kau pakai datanya? Loh. Silakan kau buka. Coba kau bacakan Yesaya 53 di sana. Siapa bisa on cam tunjukin pandangan orang Yahudi mengenai Coba kau bacakan saya dulu Yesaya 53 nomor 9-nya coba. Aku pingin tahu. Mau dibacakan? Dibacakan? Oh, enggak apa-apa. Iya, saya bacakan coba. Iya, enggak apa-apa. Saya baca. Iya. Isa Al-Masihmu itu tidak pernah menghina. Udah, enggak usah nangis. Toh yang datang kepada Bani Israel itu adalah nabi dan rasul. Itu kami udah final di situ. Bukan dia raja, dia punya kerajaan. Bukan manusia yang dipersembahkan kepada setan, dewa Molok. Ngerti kau? Ibarat Rambam dalam tafsiran Yahudi, Mesias itu enggak usah kau bawa agama lain untuk agamamu, enggak usah. Karena mereka punya agama sendiri. Mereka punya agama sendiri, konsep ketuhanan sendiri. Enggak usah kau bawa mereka ulama-ulama. Kenapa kau tadi bawa Yahudi tadi? Kenapa? Konsep Yahudi. Konsep yang mana? Konsep yang mana? Iya, karena mereka tidak menyembah roh. Kamu mengambil kitabnya orang untuk mendudukkan ajaran paganisme penyembah roh itu. Orang Yahudi tidak menyembah. Kami tidak menyembah. Tuyul, kami tidak menyembah roh. Yahudi tidak menyembah roh. Hanya Kristen ajaran pagan yang menyembah roh. Paham kau? Sekarang kau tunjukkan Yesaya 53 nomor 9. Dasarnya dari mana? Yesaya 53 nomor 9. Dasarnya Zakaria 12 nomor 1, Tuhan menciptakan roh. Oke? Roh itu ciptaan. Sekarang kau so pintar Yesaya 53:9. Yesaya 53 nomor 9 coba kau baca. Jangan terguncang. Bukan saya tidak akan pernah terguncang oleh penyembah dewa. Oke? Nggak akan pernah. Yesaya 53 nomor 9 kau baca. Kau baca Yesaya 53 nomor 9. Udah itu urusanku dengan Yahudi. Itu urusanku dengan Yahudi. Itu urusanku dengan Yahudi. Itu urusanku dengan Yahudi. Oke? Nggak urus. Saya nggak ada kepentingan untuk itu. Kenapa Yahudi dan Islam tidak menyembah roh? Paham? Hanya Kristen yang menyembah roh. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting Yahudi tidak menyembah. Nggak masalah. Bung. Nggak masalah emang. Islam itu. Islam itu tidak tergantung kepada Yahudi. Oke, sekarang kau baca Yesaya 53 nomor 9. 1-3, Ulangan 18 ayat 20. Sekarang kau baca Yesaya 53 nomor 9 supaya kamu sadar bahwa tidak ada Tuhan meminta darah manusia. Kalau ada nabi yang hanya dewa Molok, hanya dewa Molok yang minta persembahan darah manusia. Oke, hanya dewa Molok yang meminta persembahan darah manusia. Ulangan 18 ayat 20.
Buktikan Silakan. Nabi Muhammad tidak menggenapi Silakan ulangan 18.20. Yesaya 53 nomor 9. Silakan. Buktikan Anda baca. nabimu tidak Anda kan menggenapi mengaku tuh ulangan bisa 18 Ibrani. ayat 20. Mengaku jago Buktikan Ibrani. nabimu tidak menggenapi Coba. ulangan 18 ayat 20. Yesaya 53 nomor 9 coba Anda Ulangan baca. 18 ayat 20. Ya saya ini yang Ulangan 18 Iya, iya. ayat 20. Nah, coba dia suruh baca. Nih. Malu pasti dia baca tuh. Malu dia baca. Loh, tuh kau pasti. kan loncat-loncat. Coba Loh, dibacakan saya ulangan kan 18 minta. 20 dulu. Bahwa Tuhan mana yang minta Enggak, darah Mesias? Dari tadi kan kau cuma minta, saya jawab. Kau nggak pernah mau jawab. Coba kau jawab dulu, ulangan 18 ayat 20. Buktikan nabimu tidak menggenapi nubuatan itu, coba. Oke, ambil dari 18. Kita ikuti Iya, mau. 20-nya. Kita ambil dari 18 dulu. Jangan takut. Jangan takut. Kita Enggak, ambil dari pertanyaan saya di ayat 20, gimana sih? Lah, ambil dari 18 supaya kamu tahu siapa yang di 20 itu, Nabi Muhammad SAW atau Paulus. Gitu Loh, cara itu kan- belajarnya. Oke. Setelah Muhammad, ayat itu kan setelah Nabi benar, baru Nabi palsu. Nah, sedangkan Muhammad datang setelah Paulus, nggak nyambung. Oke, mari kita Silakan kau bahas. jawab ulangan 18 ayat 20. Oke, mari kita bahas. Ulangan 20. Ulangan 18 nomor 20. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Tuhan lain, nabi Dor. itu harus mati. Oke, Siapa yang kenapa? membawa nama Tuhan lain? Iya, oke. Baik. Siapa nabi yang membawa nama Tuhan lain? Dor. Oke, baik. Nah, sekarang Nggak, jawab dulu. Siapa nabi yang membawa nama Tuhan lain? Tuhan lain di mana maksudnya? Iya, nama Selain- Tuhan lain. Siapa nabi yang membawa nama Tuhan lain? Iya, kalau kita melihat sekarang dari kitabnya orang Yahudi, Nggak bisa jawab kitabnya, kan? saya jawab ini standar yang kamu gunakan untuk menilai Al-Quran, maka tentu di dalam kitabnya orang Yahudi tidak kamu temukan kata Allah yang merujuk. Jujur kali loh, jujur kali. Iya, nggak apa-apa, nggak masalah. Di dalam penyebutan Ibrani tidak ada kata Allah. Allah. Oke, nggak ada. Oh, itu betul. Nggak ada, betul. Terus Ya. kenapa nabi membawa nama Tuhan lain? Nah, karena Allah sendiri yang memperkenalkan namanya seperti itu, kan gitu ya. Oh, berarti. Ya, nggak nabi apa-apa. menggenapi Dengar, dong. kamu diam dulu. Ketahuan kan? Nah, kamu diam dulu, oke ya? Nah, sekarang ketika kemudian Al-Quran ini diperhadapkan dengan kitabnya orang Yahudi sekarang, orang Yahudi ketika mentafsirkan, menerjemahkan kata per kata di dalam bahasa Ibrani ke dalam bahasa Arab, Yod-Heh-Vav-He, mereka sandingkan dengan kata Allah. Ya, enggak, di Kejadian 3 Rasak menerjemahkan kata Elohim menjadi apa dalam Arabnya? Kejadian 3. Ya. Enggak, tunggu dulu. Ketika mereka orang Yahudi, Ya, lu kan bawa rasa kan? siapa yang menyebut itu? Rasak. Tunggu. Cuman rasak loh, Dengarkan saya. Ketika Yod-Heh-Vav-He diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, maka Yod-Heh-Vav-He mereka ganti dengan sebutan Allah. Sebutan. Ya, enggak masalah. Kan sebutannya. Kan? Itu kan proper name. Kalau di situ Kan proper sebutannya. name. Lah kan sebutannya. Nah, sekarang dengar. Yod-Heh-Vav-He dengarkan. Ketika Yod-Heh-Vav-He diterjemahkan ke dalam bahasa Arab diganti dengan sebutan apa? Jawab. Enggak, bukan cuma Yod-Heh-Vav-He Kejadian 3 juga Enggak, diterjemahkan saya ke tanya dalam dulu, kamu enggak usah pakai jurus Paulus. Bung. Jangan lari. Kamu yang lari. Saya katakan Yod-Heh-Vav-He ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab disebut apa? Enggak, bukan cuma Yod-Heh-Vav-He. Saya tanya Yod-Heh-Vav-He. Saya tanya Yod-Heh-Vav-He, silakan. Iya, silakan. Kalau Yod-Heh-Vav-He diterjemahkan ke dalam Arab menjadi Ya-Ha-Waw-Ha, bukan alif, lam, ha. Hah? Coba tunjukkan. Coba kau tunjukkan kitabnya Yahudi yang dalam bahasa Arab. Silakan tunjukkan. Saya terjemahkan ya. Saya minta Anda menunjukkan. Minta menunjukkan kitabnya orang Yahudi dalam bahasa Arab. Silakan.
Iya, kalau kau pakai rasak juga menerjemahkan. Saya tidak peduli, yang saya minta kitabnya orang Yahudi dalam bahasa Arab, tunjukkan ke saya. Ya, itu bukan pertanyaan saya. Saya nggak minta terjemahan. Saya nggak minta sebutan. Orang Yahudi ketika menggunakan, dengarkan Demian. Orang Yahudi ketika menyebut kitabnya, membaca kitabnya. Dengarkan. Orang Yahudi, dengarkan dulu saya. Ketika saya dengarkan, kau nggak jawab. Ketika orang Yahudi membaca kitabnya dalam bahasa Arab, mereka menggantikan Yod-Heh-Vav-He dengan sebutan Allah. Pertanyaan saya, dengarkan saya. Yod-Heh-Vav-He, dengarkan. Yang kau bacakan dengarkan saya. Tafsiran rasa kan? Dengarkan saya. Yod-Heh-Vav-He ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani disebut apa? Enggak, yang tadi kau bawakan itu dari rasak bukan? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 meledak. Apa sebutan Tuhan Yod-Heh-Vav-He dalam bahasa Yunani? Tap dulu. Ayo. Ini udah peringatan ini. Ayo, supaya kau tahu siapa yang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Tuyul, meow. Jawab saya. Nangis. Lupa nadanya nangis, mau udah ajarin, mampus sudah kau. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Tuhan lain, nabi itu harus mati. Sekarang saya tanya, Yod-Heh-Vav-He ini sekarang sudah tidak lagi. Yod-Heh-Vav-He dalam bahasa Yunani apa? Yod-Heh-Vav-He. Ini kita sudah bahas. Kau belum jawab. Di dalam kitab Yunani, di dalam kitab Yunani yang menyuruh menyembah Tuhan selain Yahweh. Di dalam kitab Yunani disebut apa YHWH itu? Nama Tuhan lain selain Yahweh. Disebut apa Yod-Heh-Vav-He di dalam bahasa Yunani? Septuaginta disebut apa? Jawab dulu. Kau dari tadi nggak dijawab. Siapa nabi yang membawa nama ilahi? Jawabannya sudah jelas itu, udah jelas yang kau sebutkan setelah saya bertanya. Udah ketahuan itu. Karena nggak bisa jawab. Kau nggak bisa jawab, makanya kau ngeles. Jangan ngeles dong. Aduh, ngeles. Iya, coba buktikan dong. Kalau nabimu tidak menggenapi ayat itu. Penyebutan Asmaul Husna itu, dengarkan saya dengar supaya kamu nggak nangis. Penyebutan Asmaul Husna itu adalah nama-nama lain dari nama yang diperkenalkan para nabi di dalam bahasa Ibrani. Itu yang perlu. Enggak, saya enggak bahas itu yang Husna atau apa nama-nama sifat itu enggak. Bung. Nama Tuhan kami itu, Bung. Nama Tuhan kami itu banyak, Bung. Dalam Islam banyak nama Tuhan. Di dalam Ibrani para nabi banyak nama Tuhan. Ada Eloah, ada Elohim, ada Adonai. Ada Ehye, Eser Ehye, ada Yod-Heh-Vav-He, ada El Shaddai, ada Sefaot. Kamu yang harus paham itu dulu. Itu nama sifat. Sabar. Makanya di Islam itu yang disebut Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Tenang. Itu adalah nama-nama mulia Tuhan kami. Proper name di dalam Yahudi dan Islam sama enggak? Proper name di dalam Yahudi dan Islam sama enggak? Kami itu banyak. Ada Sabot, ada Shalom, ada Sama, ada Sekenu, ada Yod-Heh-Vav-He, ada Aser Ehye, ada Ehye, Eser Ehye. Jangan nangis. Ada Jire, ada kemudian Makades Kem, ada Nisi, ada Rafa, ada Sebot. Itu nama-nama Tuhan kami. Nah sekarang saya minta Yod-Heh-Vav-He ketika diterjemahkan ke dalam agama pagan Romawi Yunani itu disebut apa? Tidak pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Jangan kau ngawur. Jawab dulu pertanyaan saya. Buktikan nabimu tidak menggunakan jadi Septuaginta itu
ketika mengambil bahasa Ibrani ke Septuaginta, Yotevate disebut apa? Nama Tuhan tidak bisa diterjemahkan. Iya, sekarang Septuaginta itu disebut apa di dalam bahasa Yunani? Lah itu pakai kata sebutan, bukan pakai kata terjemahan. Iya, apa namanya? Apa namanya? Dalam Sebutkan. bahasa Yunani itu pakai kata sebutan, yaitu apa? Kurios. Ngerti nggak kurios? Itu bukan terjemahan dari YHWH. Biar kau tahu. Yang kutanyakan, kenapa nabimu membawa nama Tuhan lain? Katanya tidak menggenapi Ulangan 18:20. Nah, langsung kepental kan? Repot lagi. Kena repot. Udah saya peringatkan. Tolong ya teman-teman di-tap-tap aja, di-tap-tap. Enggak, ini saya mau turun juga Bang nih. Baterai saya 16% ini. Nanti tiba-tiba saya kepental juga. Oh, mau kabur lagi kamu ya? Kabur ya? Woi, Bang Suma yang kabur itu loh. Gak bisa jawab. Kabur ya, kena repot di sini ada peringatan. Memang kalau 9 yang hanya di sini yang kena peringatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udahlah, saya turun dulu ya. Mau kemana Demian? Aduh, Demian mau kabur ini. Udah 16% ini bateraiku, beneran loh. Kalau tadi masih banyak ya nggak apa-apa. Jangan ngilis Demian, jangan ngilis. Jangan ngeles kamu, jangan ngeles. Lanjut. Tolong ditap-tap ya. Ada ini ya, ada berita ini nih, penembakan di kantor MUI. Iya, ada itu Bang. Ada. Iya. Oke. Nggak itu, Om Sumanya nggak bisa naik lagi tuh. Kalau enggak ya saya turun aja dulu lah. Nanti dia pakai akun yang satunya lagi, tenang aja. Ya, tunggu Demian. Tenang aja di situ. Sama Dicas aja, aja HP-nya. 16% ini. 15, udah turun lagi 15. Dicas aja HP-nya, dicas dulu. Saya nggak lagi di rumah, jadi nggak bisa charger. Alasan aja kamu. Bentar ya, cari dulu. Mas Sumanya. Nanti kalau ini udah ini baru saya naik lagi kalau udah charger, entar malam lah. Soalnya tadi Bang Suma bilang tuyul-tuyul ya, makanya kan kena repot itu. Jangan gunakan kata-kata kasar dong. Bukan, meskipun Bang Zuma ngomong biasa aja, yang repot banyak ini. Oh. Yang repot banyak ini. Ya, saudara kamu yang Kristen-Kristen yang repot aja ini. Kelakuan. Udah 7 akun loh ya, sudah 7 akun kena repot semua itu. Direpot kan akhirnya Bang Zuma. Direpot akhirnya. Atau tak bukakan komal yang khusus ya. Komal yang khusus, bisa share screen lainnya bisa ini. Kalau bisa ntar malam aja Bang Jul. Ada apa? Komal yang khusus saya ini. Hanya 2 orang yang bisa masuk. Gimana? Ya, Mas Alwan? Komal yang khusus. Boleh Pak Jul. Komal yang khusus boleh, ya, yang seperti kemarin tuh loh Mas Moto. Iya, Oke. boleh. Ya, Ya udahlah, Oke, karena Bang Suma udah kabur, saya juga turun dulu lah. Bukan kabur. Framing bagaimana? Jangan ngilis kamu Demian. Jangan Orang ngilis. di report bilang kabur. Gimana? Gak apa-apa. Ya makanya jangan main report. Kasih tahu itu teman-teman Oten itu, nggak usah report lah. Ya udah kita tutup dulu ya Mas Alwan, Mas Moto. Iya. Silakan. Kemudian kita buka komal yang berbeda ya. Komal yang berbeda. Akunnya ini tetap ini, cuma nanti bentuknya beda. Oke, kita tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menunggangi ya, dalam konteks menunggangi ya, menunggangi. Nah.
Iya betul Pak, betul. Memang ini kan saya sudah bilang tadi, ini memang dari sisi kita sebagai kepala-kepala iman, umat beragama ini yang harus terjun langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Kita sudahi dulu ya sesi kali ini. Yang pasti bahwasanya Demian itu terlalu memaksakan ya, sok-sokan bisa bahasa Ibrani gitu ya. Terus kemudian yang menggelikan ketika beliau mencoba untuk menuduh baginda Rasulullah Muhammad SAW berdasarkan Ulangan 18:20. Sayangnya beliau tidak mau kemudian mundur ke nomor 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya. Nah, nabi mana yang menerima firman semuanya utuh 100% dari mulutnya selain daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW? Kalau beliau mengatakan ini Nabi Isa atau Yesus, ya kita minta mana dalilnya Nabi Isa kemudian memperlihatkan firman Tuhan 100% dan tidak bercampur dengan bahasa-bahasa manusia. Di mana itu tertulis? Kitab apa namanya? Itu gugur dia di sana. Nah, kalau bukan Yesus lalu siapa? Kalau bukan Nabi Isa lalu siapa? Di data 19-nya dikatakan orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang diucapkan Nabi itu demi namaku. Berarti Nabi ini selalu membawa nama Bismillah, demi nama Allah. Siapa Nabi yang selalu mengawali setiap firman yang ucapkan itu dengan membawa nama Allah? Siapa? Gak ada selain baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, terkait nomor 20-nya di Ulangan 20 ini, tetapi seorang Nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Tuhan lain, Nabi itu harus mati. Nah, Paulus ini jelas berfirman mengatasnamakan ajaran Tuhan, tetapi perkataan-perkataan dalam surah-surah Paulus itu dan juga Lukas, Markus, Matius, Yohanes itu tidak pernah diperintahkan untuk disampaikan. Tidak ada data di dalam kitabnya perintah kepada Paulus, Lukas, Markus dan penulis-penulis kitab kanonik itu untuk menyampaikan firman dari Tuhan. Gak ada perintah. Layaknya baginda Rasulullah Muhammad SAW perintahnya jelas, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Allah memerintahkan kemudian Rasulullah untuk menyampaikan firman, sementara penulis kitab kanonik tidak pernah diperintahkan oleh Allah, oleh Tuhan untuk mereka menyampaikan firman kepada manusia. Itu enggak ada. Yesus pun tidak pernah memerintahkan itu. Jangankan Allah, Yesus aja nggak pernah memerintahkan kemudian untuk mereka menulis kitab-kitab yang mereka tuliskan. Jadi itu sudah terbantahkan. Cuman Demian ini kan rada-rada seperti perempuan mulutnya, nggak mau berhenti. Terus malasnya saya karena hostnya itu nggak memberikan timer atau apa gitu. Tadi paling ribet ketika disuruh minta open kamera. Susah kali disuruh minta open kamera, diam-diam aja gitu ya. Terus kemudian di dalam data nomor 21, jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Jadi gini, sahabat-sahabat, indikasi kuatnya nabi palsu itu adalah ketika dia berbicara tentang sesuatu, tapi sesuatu yang diceritakan itu tidak terjadi, benar-benar tidak terjadi. Nah, bagaimana dengan Rasulullah Muhammad SAW? Apa yang diucapkan, apa yang disampaikan di dalam Al-Quran terjadi, ditemukan oleh sains, ditemukan oleh pakar, ditemukan oleh ilmuwan. Apa yang dikatakan di dalam Al-Quranul Karim ditemukan oleh ilmuwan. Apa yang dikatakan oleh Paulus tidak pernah ditemukan oleh ilmuwan. Tidak pernah ditemukan oleh ilmuwan. Seperti misalnya hukum tampar pipi kiri, tampar pipi kanan. Apa itu pernah terjadi? Tidak pernah terjadi. Jadi ajaran Paulus ini
betul-betul menggenapi daripada apa yang diajarkan oleh Ulangan 18. Jadi ada dua nabi di sini, nabi palsu dan nabi yang asli. Yang nabi palsunya indikasinya di data nomor 22 bahwa apa yang dikatakan tersebut itu tidak terjadi, tidak tergenapi. Seperti itu sahabat-sahabat sekalian. Ya, jadi ketika kita kemudian melihat apa yang terjadi di dalam Ulangan 18 nomor 20 ini, sekiranya tadi si hostnya itu bisa memberi ruang timer atau apa, sayangnya teman-teman kayaknya saya nggak nyaman lagi di TikTok gitu ya. Kenapa? Karena akun saya itu nggak bisa bertahan lama. Setiap mereka melihat akun saya, pasti mereka rame-rame sampai ribuan orang yang melaporkan, report semua, sehingga tumbang. Nah ini yang terjadi. Akun saya tumbang 7, baru dibuat tadi pagi 1 tumbang lagi. Kemarin semalam buat 1, Zuma 6 tumbang juga. Orang Kristen itu berusaha sekuat tenaga mereka untuk kemudian bagaimana bisa mencegah pergerakan-pergerakan Bang Zuma. Nah kita lihat kebohongan-kebohongan ya, kebohongan kemudian yang dilakukan oleh siapa? Oleh Paulus. Dikatakan yang pertama kedustaannya adalah semua rasul sudah dinubuatkan oleh rasul sebelum mereka diutus dan dilahirkan, kecuali Nabi Adam dinubuatkan langsung oleh Allah di hadapan para malaikat. Tetapi tidak ada satupun rasul yang menubuatkan kenabian Paulus atau kerasulan Paulus. Itu yang pertama. Semua rasul telah tertulis silsilah nama-nama keturunannya, tapi silsilah keturunan Paulus tidak tertulis sama sekali. Di dalam Kisah Para Rasul 7, di situ bisa kita lihat. Ketiga, semua nabi dan rasul disunat, dikhitan. Tapi Paulus tidak pernah disunat, tidak ada diceritakan kemudian Paulus itu disunat. Keempat, semua rasul telah tertulis tentang kematiannya, tetapi kematian Paulus sampai detik ini itu misterius karena tidak tertulis dalam kitab manapun. Lalu kemudian yang kelima, semua rasul membawa ajaran penggenapan dari ajaran rasul sebelumnya, tapi Paulus justru menghapus ajaran para nabi dan menghapus ajaran Yesus. Contoh, menggenapi Taurat. Yesus itu menggenapi Taurat, Matius 5:17. Paulus menghapus Taurat, Roma 3:28-29. Yesus menjalankan Taurat, Matius 5:19-20. Paulus membebaskan manusia dari Taurat, Roma 7 nomor 6. Yesus menerapkan syariat Allah, Matius 5 nomor 21. Paulus meniadakan syariat Allah, Roma 8 nomor 1. Yesus menyembah Allah, Matius 19, Markus 12, Yohanes 17. Tapi Paulus nyembah Yesus, 1 Korintus 1 nomor 3, Roma 8:39. Yesus mengaku dirinya hanya rasul, Yohanes 11 nomor 42. Tapi Paulus mengajarkan untuk menuhankan Yesus, 1 Korintus 1 nomor 3. Yesus disunat, Paulus menghapus sunat. Nah ini sangat jelas ya. Kemudian Paulus sendiri dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa dia adalah orang neraka, dia adalah orang Farisi, dia menyesatkan orang. Sehingga Yesus di dalam Matius 7, waspadalah terhadap nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, ini sebenarnya adalah pukulan telak oleh kita kepada siapa? Demian, sekiranya tadi saya tidak diblokir ya oleh TikTok. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, dalam Galatia 1:15-16, tetapi waktu Yesus yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku, apakah ini tergenapi? Ini enggak ya. Tetapi waktu Yesus yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya berkenan menyatakan anaknya di dalam aku. Ini adalah kebohongan.
Ini tidak pernah terjadi. Lalu kemudian di dalam 2 Korintus 12 nomor 12 juga diceritakan segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran, dengan tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Ini juga bohong, ini tidak pernah terjadi. Ini menggenapi ulangan 18 nomor 21 dan 22. Lalu di dalam pengajaran yang ada mungkin muncul di tengah-tengah kita, Paulus ini senantiasa mengajarkan sesuatu yang tidak berkesesuaian dengan fakta, ya, terkait dengan ketuhanan, terkait dengan persembahan yang dilakukan oleh Yesus. Dalam tuduhan Paulus itu tidak terbukti. Begitu ya teman-teman. Karena di dalam ulangan yang kita bacakan tadi ya, banyak sekali indikasi kuat dan bahkan tidak ada terhadap baginda Rasulullah Muhammad SAW yang mengatakan bahwasanya nabi palsu itu menuju kepada baginda. Yang ada nabi palsu itu larinya kepada Yesus itu sendiri, Paulus itu sendiri. Kita bisa lihat sahabat-sahabat di dalam ulangan 18 yang ada, dikatakan bahwasanya apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataan itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Mari kita buktikan lebih jauh. Di dalam pengajaran yang selama ini saya ikuti ya, saya menemukan satu data di dalam 1 Tesalonika 4. Jelas sekali dikatakan begini, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka akan mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Coba sahabat-sahabat teliti data yang saya bacakan. Dalam ayat tersebut sangat jelas Paulus itu mengatakan bahwa Paulus dan pengikutnya yang masih hidup tidak akan mati mendahului pengikut Yesus yang telah meninggal sampai kedatangan Tuhan. Dan Paulus mengatakan bahwa Paulus dan para pengikutnya akan hidup sampai Yesus sendiri turun dari surga dan mereka akan diangkat bersama-sama dengan kerajaan surga kemudian hidup selama-lamanya. Apakah nubuatan Paulus ini terbukti? Bahwasanya sebelum Paulus mati bersama pengikutnya, Yesus datang menjemput Paulus bersama pengikutnya ke surga. Sangat tidak terbukti, meleset jauh, tidak terjadi atau tidak kesampaian. Sebab kenapa? Bukan Yesus yang menjemput Paulus, melainkan pedang Kaisar Nero yang memenggal leher Paulus di Roma. Inilah bukti bahwasanya nabi palsu yang dikatakan oleh ulangan 18 nomor 22 itu adalah Paulus. Itu pukulan telak ya teman-teman. Hanya saja tadi akun saya cepat kali di-report sama Oten. Oke, saya kira cukup sekian sahabat-sahabat sekalian. Dikarenakan di sini juga sudah azhar. Nanti setelah asar kalau ada kesempatan dan tapi akun saya nggak ada. akun saya nggak ada, admin saya juga lagi keluar. Jadi kita sabar-sabar aja dulu gimana caranya supaya kita bisa bergabung dengan teman-teman. Saya pamit undur diri dulu ya. Terima kasih dan mohon maaf yang sedalam-dalamnya ketika ada kalimat atau kata-kata yang kurang berkenan. Terkait dengan yang tadi saya katakan saya belajar Ibrani, teman-teman, saya belajar Ibrani, saya belajar membaca Ibrani, menerjemahkan Ibrani. Tetapi bukan berarti saya sudah mahir Ibrani. Paling tidak ketika ada orang yang membaca Ibrani itu salah, itu saya bisa tahu. Sama seperti tadi ya, beliau membaca mah
tanpa mendahulunya dengan kata sama. Di situ ada huruf sin, dan bahkan dia katakan bahwasanya di Ibrani tidak ada huruf sin. Itu pembodohan. Nah, ketika kemudian saya tunjukkan kitab saya, di situ jelas tertulis huruf sin dengan tanda nikutmah, dan juga mim dengan nikutmah, dan juga he, maka jelas bacanya adalah sama. Tapi ternyata di tempatnya dia bukan sama, tapi cuman mah. Apa yang dipertontonkan hari ini, sahabat-sahabat, bukti bahwa kitab mereka itu mengalami perubahan yang sangat besar. Yang satu menggunakan kata ma, yang satu menggunakan kata sama. Nah, ini kitab saya, teman-teman. Ini saya beli Ibrani Indonesia Perjanjian Lama ini langsung di Lembaga Kitab Indonesia cabang Makassar. Waktu saya bersama dengan guru kita Prof. Menahem Ali. Saya membelinya bersama-sama, kami berkunjung ke Lembaga Kitab Indonesia yang ada di Panakukang. Jadi kita nggak bisa ditipu, nggak bisa dibodoh-bodohi. Justru dengan adanya penyangkalan si Demian membuktikan bahwa memang kitabnya mereka itu dalam original teks saja berbeda-beda, apalagi dalam bentuk terjemahan. Oke sahabat, saya kira begitu dari saya. Mohon maaf sekali lagi dan terima kasih teman-teman yang nonton channel saya tadi, konten yang saya tadi pagi up terkait dengan laporan perkembangan masjid. Mohon kiranya kalau misalnya sahabat-sahabat itu mau ikut berpartisipasi seperti biasa, ya seperti arahan saya di konten ini, di konten tadi, agar infak dan sedekahnya ditujukan kepada rekening yayasan. Terima kasih sebelumnya dan mohon maaf atas segala kehilafan. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.